Selalu jaga emosi selama berkendara di jalan. Di Bogor, Jawa Barat, tersinggung hanya lantaran diklekson, seorang pria nekat melakukan penganiayaan pada pengendara lain. Video perusakan dan penganiayaan pun terekam amatir hingga viral. Hei, tolong! Berlagak seperti Bang Jago, seorang pria terekam mobil saat cekcok di jalan alternatif Cibubur, Desa Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Tak hanya memaki, pelaku juga mengancam menembak korban hingga melakukan pemukulan. Pelaku juga melakukan perusakan pada mobil korban. Akibat kejadian ini, korban terluka di bibir dan rahang sebelah kanan. Korban juga segera melaporkan ke Polsek Gunung Putri. Peristiwa berawal saat pelaku melintas dari arah Masjid At-Taqwa dan langsung mengambil jalur tengah. Korban R pun terkejut hingga spontan mengklakson panjang mobil pelaku. Pelaku dan korban pun sempat terlibat aksi kejar-kejaran hingga laju kendaraan korban dihentikan dan aksi perusakan pun terjadi. Korban dipukul di bibir dan rahang sebelah kanan. Pelaku sudah kita ketahui, mudah-mudahan bisa segera kita amankan. Saat ini, polisi tengah memburu pelaku dan identitasnya sudah dikantongi petugas kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Oh, gua bilangin bapak gua ya. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Cahaya Supriyatna melaporkan. Kasus perampokan balok timah senilai 7 miliar rupiah diungkap polisi di Kota Bangka, Bangka Belitung. 5 pelaku ditangkap saat akan menyeberang ke Palembang. 5 perampok ditangkap polisi di ruang tunggu Pelabuhan Muntok, Bangka Barat saat akan menyeberang ke Palembang. 5 pelaku lain ditangkap di rumah mereka. Sebelumnya komplotan perampok beraksi di smelter timah pukul 11 malam. Mereka menyekap 5 petugas keamanan dengan mengikat kaki dan tangan. Para pelaku lalu membawa kabur 538 balok timah berbagai ukuran. Hasil curian senilai 7 miliar rupiah dibawa menggunakan truk dan mobil pick-up dan disembunyikan di Kota Pangkal Pinang. Untuk Satpam, alhamdulillah tidak ada pemukulan, cuman hanya disekap mata dengan menggunakan tutup kepala dan dilakukan. Pemirsa, 2 dari 3 pelaku pencurian sepeda motor dikeroyok massa di Pancoran, Jakarta Selatan. Seorang pelaku lain berhasil kabur dari kejaran warga. Pengendara melintas di Jalan Hajah Tuti Alawiyah, Warung Buncit, dikejutkan penangkapan 2 anggota komplotan pencurian sepeda motor. Iyalah udah pasti nih. Para pelaku kemudian diamuk massa, sementara seorang pelaku lain berhasil kabur setelah menodongkan senjata api. Sebelumnya komplotan ini mencuri sepeda motor di halaman masjid. Sementara itu, maraknya aksi kejahatan jalanan begal dan jambret hingga pencurian motor di ibu kota memaksa Polda Metro Jaya membentuk tim khusus pemburu begal. Tim itu dibentuk sebagai langkah menekan tindak kejahatan jalanan di wilayah ibu kota yang sudah dinobatkan sebagai kota teraman kedua setelah Singapura menurut survei Global Residence Index. Pemirsa, kericuhan terjadi saat puluhan seniman dangdut menggeruduk pengelola arisan bodong di Surabaya, Jawa Timur. Para korban emosi karena uang mereka dibawa kabur pelaku. Kericuhan terjadi saat puluhan seniman dangdut menggeruduk rumah pengelola arisan yang diduga bodong di Kelurahan Kelakah, Rejo, Surabaya, Jawa Timur. Suasana memanas saat kerabat diminta menunjukkan keberadaan pengelola arisan yang diduga membawa kabur uang para korban hingga senilai 1,8 miliar rupiah. Ketegangan makin menjadi saat ada salah satu warga yang memprovokasi dan menyela pembicaraannya. Upaya mediasi yang dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di Balai RW ini berakhir buntu. Karena tidak menemukan titik terang, kasus ini akhirnya dilaporkan ke Polrestabes Surabaya.
Para korban meminta agar seluruh uang yang dibawa kabur pelaku sejak beberapa bulan lalu segera dikembalikan. Melaporkan pelaku, karena kan pelakunya di sini kan masih menyembunyikan diri. Di sini saya membawa suami sama pasien supaya si pelaku itu datang ke sini. Pihak kepolisian telah meminta keterangan keluarga pelaku sebagai saksi. Kasus ini kini masih ditangani anggota Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan Ayus melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, beragam hewan kurban di Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai ditawarkan. Kambing ditawarkan mulai dari 2 jutaan rupiah per ekor, sedangkan sapi mulai dari 18 jutaan rupiah. Penjualan hewan kurban di kawasan Pasar Tasik Said Naum, Kebun Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai semarak menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban yang dijual didominasi sapi jenis limosin, metal, pegon, dan ras Madura. Harga sapi yang ditawarkan pun beragam, mulai dari 18 juta rupiah hingga 60 juta rupiah per ekor. Sementara itu, untuk hewan kurban kambing dan domba, harganya berkisar antara 2,7 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Hewan kurban yang didatangkan dari Boyolali, Jawa Tengah ini sudah diperiksa kesehatannya melalui Dinas Kesehatan, Pangan, Kelautan, Perikanan Jakarta. Pemirsa, seekor sapi kurban masuk ke dalam permukiman warga di Bekasi, Jawa Barat. Warga kaget dan panik lari kocar-kacir. Peristiwa terjadi di Gang Simbang 1, Kali Abang Tengah, Bekasi Utara. Warga duduk di depan teras rumah terkejut saat melihat seekor sapi masuk permukiman. Warga panik sempat berlarian, sapi terus berlari hingga akhirnya terjatuh ke saluran air. Bobot sapi cukup besar menyulitkan warga untuk mengevakuasi. Pemirsa, penembakan maut terjadi di kompleks masjid terbesar di San Diego, Amerika Serikat. 5 orang termasuk 2 terduga pelaku penembakan tewas. Informasi selengkapnya usai jeda. Razia premanisme berkedok juru parkir liar atau Pak Oga digelar petugas gabungan. Pemirsa, Pak Oga ini nyaris menabrak pengendara motor saat berupaya kabur. Sementara sejumlah Pak Oga lari dari razia yang digelar petugas di Jalan Palapa Rawabuaya, Cengkareng. Satu persatu Pak Oga ini ditangkap dan dibawa petugas. Razia berlanjut ke ruas Jalan Raya Daan Mogot. Petugas kembali menangkap sejumlah Pak Oga. Razia digelar lantaran banyak masyarakat mengeluh aksi preman berkedok Pak Oga kerap meminta uang di jalan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.